pembahasan pertama mengenai pengertian ijarah. Berdasarkan PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindah hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Berikut ini jenis-jenis ijarah menurut PSAK 107 ada 3 jenis, namun yang telah dikenal secara luas ada 2 jenis ijarah, yaitu ijarah. Ijarah adalah akad pemindah hak guna atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Dan yang kedua, ijarah mutahiyah bitamlik yang merupakan ijarah dengan akad dari pemberi sewa berupa pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan, maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya secara hibah. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar dan sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan akuntansi ijarah. Transaksi ijarah diperbolehkan atas dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Landasan hukum Al-Quran, transaksi ijarah telah disebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sementara itu, landasan hukum dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketentuan syariah transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syari transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syari IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu syarat akuntansi ijarah. Menurut PSAK 107, syarat dan ketentuan ijarah antara lain. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad ijarah. Dalam objek akad ijarah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manfaat, aset, atau jasa adalah harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Dapat dialihkan secara syariah. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Yang kedua, sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. Yang ketiga, ketentuan syariah untuk ijarah, muntahil bin tamlik. Beberapa ketentuan tentang ijarah muntahil bin tamlik adalah sebagai berikut. Pihak yang melakukan ijarah muntahil bin tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikuti. Bagian ketiga, ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak. Pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis,
melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Manfaat akuntansi ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa manfaat dan keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. 2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Baiklah, saya akan lanjutkan materi mengenai contoh kasus akuntansi ijarah. Pada tanggal 25 Januari 2021, Bank Muamalat Syariah memperoleh aktiva ijarah sebesar 100 juta rupiah, kemudian aktiva diijarahkan sebagai ijarah mutahiyah bitamlik selama 4 tahun dengan sewa per bulan 1.500.000. Umur aktiva diperkirakan 4 tahun. Penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada tanggal 20 November 2021, Bank Muamalat Syariah membentuk estimasi biaya perbaikan tidak rutin selama masa manfaat untuk setiap periode sebesar 1 juta rupiah. Maka untuk 4 tahun menjadi 4 juta pada saat akhir masa sewa nasabah diberikan opsi untuk membeli, dan pada akhir akad sewa aktiva ijarah dibeli dengan harga 10 juta rupiah. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih.